kecuali penerima tamu. Semua ibu-ibu yang tidak berperan di belakang agar mengambil posisi dalam gedung gereja. Mairani dengan Evani mohon ke belakang. Mairani dengan Evani. Mairani dengan Evani mohon di sini. Evani. Shalom. Nah, kayaknya malam-malam mah ya rakateuran. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan. Sekalipun cuaca tidak memungkinkan bagi kita untuk beraktivitas, tetapi kita masih boleh diperkenankan berarak-arakan menuju ke rumah Tuhan untuk menikmati sukacita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Manase Derandan STH selaku pelayan firman pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua BPK Klasis Makassar Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan Majelis Gereja dan Pendeta Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Yang saya hormati pendeta-pendeta emeritus dalam lingkup Klasis Makassar Timur. Yang saya hormati anggota dewan yang sudah boleh berkenan hadir pada malam hari ini, Ibu Kekasih Bu Galmeria Kondorura. Yang saya hormati ketua-ketua OIG dan segenap pengurus masing-masing. Yang saya hormati Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya dan Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2022. Yang saya hormati segenap tamu undangan yang berkenan hadir malam ini. Dan yang saya muliakan segenap anggota Jemaat Biringkanaya. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Limpah syukur kepada Dia Sang Empunya Persekutuan, karena perkenanannya lah sehingga kita dapat hadir dan menikmati lawatan Sang Anak Domba Natal lewat perayaan Natal Jemaat Biringkanaya Sabtu 17 Desember 2022. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua laporan Ketua HRG tahun 2022, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ibadah, yang kelima penyerahan bingkisan, yang keenam door prize, yang ketujuh istirahat, dan yang terakhir penutup. Acara yang kedua, laporan Ketua Hari Raya Gerejawi tahun 2022 dengan kasih kepada Bapak Julius Palangan, disilahkan. Terima kasih kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan panitia pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua PMG Jemaat Biringkanaya,
Bapak Pendeta Manase Dirandan, yang kami hormati Ketua BPK Makassar Timur atau yang mewakili Bapak Yakob Sulaiman, yang kami hormati Sekretaris PGIW Sulselbar Bapak Pendeta Yohanis Metris, yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, yang dan kesehatan yang baik jemaat Biringkanaya pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya semua itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan panitia pada malam hari ini. Panitia bekerja berdasarkan surat keputusan dari PMG Jemaat Biringkanaya pada tanggal 7 Februari 2022 tentang pembentukan panitia HRG Jemaat Biringkanaya tahun 2022. Dengan dasar inilah panitia menyusun rencana kegiatan untuk perayaan Natal Jemaat Biringkanaya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia antara lain mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan perayaan Natal Jemaat Biringkanaya. Kemudian mengadakan pencarian dana untuk pelaksanaan perayaan Natal Jemaat Biringkanaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh panitia yaitu mengadakan aksi penjualan kalender, mengadakan lelang-lelang di tempat ibadah keluarga dan di dalam ibadah hari Minggu yang telah ditentukan. Berikut mengadakan aksi 10.000, mengadakan amplop panitia, mengedarkan amplop panitia ke anggota jemaat, mengedarkan amplop donatur, kontribusi dari kas jemaat, dan kontribusi dari PWGT dan PKBGT, dan kontribusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, panitia mengumpulkan dana sebesar Rp76.013.600. Dana inilah yang panitia kelola dengan baik sehingga perayaan Natal pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Panitia menyadari bahwa tanpa dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu, maka panitia tidak dapat berbuat banyak. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Dan kami pula menyadari bahwa di dalam pelaksanaan perayaan Natal ini tentu ada kekurangan, ada kesalahan yang panitia lakukan, baik itu lewat ucapan tutur kata kami maupun lewat sikap dan tindakan kami. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Kiranya Natal yang kita rayakan pada malam hari ini dapat membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Akhirnya kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.
Demikian laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Biringkanaya. Terima kasih kepada Bapak Julius Palangan. Tuhan Yesus memberkati. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya dengan kasih kepada Bapak Kris Batara, STMM. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam, Shalom. Yang kami hormati pengurus Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, atau yang mewakili ada Bapak Insinyur Yakob Suleman, pengurus Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, pengurus OIG Jemaat Biringkanaya, Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, para undangan sidang masa raya Natal yang berbahagia pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memungkinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan ruang waktu yang indah untuk kita boleh berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan Natal Jemaat Biringkanaya tahun 2022. Semoga dengan perayaan Natal, iman kita semakin ditumbuh dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Damai Natal kita sudah rasakan. Kita berdoa semoga kita diberikan kemampuan untuk meneruskan damai itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah diberi supaya kita mampu memberi. Kita sudah diberkati supaya kita mampu menjadi saluran berkat bagi sesama di sekitar kita. Dengan tema Natal pada tahun ini, tahun 2022, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini memberikan spirit kepada kita. Jikalau kita pulang sebentar, kita membawa damai Natal, kita mampu memberikan damai Natal kepada sesama kita dimanapun Tuhan tempatkan kita di dalam kita melakukan tugas aktivitas kita sehari-hari. Itulah yang akan menguatkan kita, semangat yang tak pernah pudar, penuh kerja keras dan pengharapan di dalam mengangkat tugas pelayanan kita ke depan. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, atas nama Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan perayaan Natal pada hari ini. Tuhan kiranya tetap memberkati kita semua di dalam tugas pelayanan kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu di dalam perayaan Natal pada saat ini. Kami menyampaikan terima kasih kehadiran kita semua bersama-sama menaikkan syukur pujian kepada Tuhan di dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri sambutan kami pada saat ini. Perkenankan kami atas nama Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.
Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dimohon kepada semua anggota jemaat yang memarkir mobilnya di jalan raya agar dipindahkan. Semua yang memarkir mobilnya di jalan raya agar dipindahkan. Sudah berarak-arakan masyarakat yang akan lewat di luar, jadi mari kita legowo untuk memindahkan kendaraan kita. Kurang semangat. Terima kasih kepada Bapak Kris Batara, STMT, yang sudah mewakili PMG Jemaat Biringkanaya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, dengan kasih kepada Bapak Yakob Sulaiman, disilakan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mewakili Ketua Klasis Makassar Timur. Berhubung karena beliau sampai saat ini belum ada di tempat, dan saya berusaha menghubungi tapi tidak bisa tembus. Ya, ada kendala di jalan. Ya, jadi saya sebagai salah satu pengurus di Badan Verifikasi, ya, berdiri di sini mewakili Ketua Badan Pengurus Klasis Makassar Timur. Ya. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, yang kami hormati Sekretaris PGIE Sulselbar, yang kami hormati segenap Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya yang hadir, yang kami hormati Ibu Dewan, Ibu Galmeria yang kami hormati, segenap orang tua Jemaat Biringkanaya yang hadir pada saat ini, dan segenap jemaat Biringkanaya yang hadir merayakan perayaan Natal Jemaat Biringkanaya pada malam hari ini. Badan Pengurus Klasis Makassar Timur mengucapkan selamat merayakan perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Natal adalah suatu momen yang tiap tahun kita rayakan sebagai tanda sukacita kita atas kelahiran Sang Penebus Juru Selamat Yesus Kristus. Dan tentunya pada saat ini semangat kita, kegembiraan kita terpancar dari kehadiran kita pada malam hari ini. Segenap jemaat bisa hadir walaupun cuaca yang kurang bersahabat, tapi karena animo kita untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal pada malam hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri perayaan Natal ini. Untuk itu kami dari Klasis Makassar
sangat berbangga dan merasakan akan keinginan Bapak dan Ibu untuk hadir bersama-sama merayakan Natal pada malam hari ini. Dan kiranya hikmah Natal pada hari ini akan membawa kita menjadi meningkatkan iman kepercayaan kita akan kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati pada malam hari ini. Perayaan Natal pada malam hari ini sungguh luar biasa, di mana kita bisa hadir di gedung gereja ini untuk menghadiri, tidak berada di tempat lain, karena di gedung gereja ini kita bisa memanfaatkan untuk merayakan Natal bersama. Ya, biasanya Natal itu diadakan di hotel-hotel, tapi karena dengan diadakan di gedung gereja ini, maka kita lebih bersemangat menggunakan gedung gereja untuk merayakan perayaan Natal bersama. Untuk itu kami segenap pengurus mewakili ketua mengucapkan selamat merayakan Natal kepada Jemaat Biringkanaya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita, dan kiranya perayaan Natal ini akan lebih menambah iman kita untuk keberimanan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, jemaat pengurus Klasis Makassar Timur mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Yakob Suleman yang sudah mewakili BPK Klasis Makassar Timur. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita lanjut, mohon sekali lagi yang memiliki kendaraan dengan DD 1619 agar dipindahkan. Dan di belakang kendaraan ini ada juga expander yang mengganggu jalannya lalu lintas di luar. Mohon legowo yang memiliki kendaraan agar memindahkan kendaraannya. Tabek lako kita solanasang yang memiliki anak-anak sekolah minggu di belakang, kita boleh bersukacita bersama dengan mereka, boleh hadir dalam gedung gereja ini. Tetapi mari kita tenangkan anak-anak kita sehingga ibadah kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan sungguh hikmat, dan kita pulang dengan sorak-sorai membawa firman yang akan kedengaran bagi kita malam ini. Meali kami tahu. Wah, nah malam-malam mah ya katuran. Meali kami tahu. Tapi pisan pa kure sumangat. Sidang Masaraya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, mari tenangkan diri, teduhkan hati, buka bejana hati, dan kita masuk dalam ibadah Natal. Sebagai pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Deran dan STH, dan sebagai liturgis, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Kepada kedua hamba Tuhan dengan kasih disilakan. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita?
Terima kasih. Saudara-saudara, selamat berjumpa, selamat bersukacita. Mari tinggalkan segala yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan juru selamat kita. Sukacita Natal semakin terasa di penjuru dunia. Masa sulit karena pandemi COVID-19 berangsur memudar. Kini kaki berpijak dalam kehangatan kasih, dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Setiap insan merindukan cinta kasih Kristus yang terus menuntun langkah-langkah kita pada jalan yang dikehendakinya. Seperti tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pendara lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu, bertaut erat berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan Sang Juru Selamat telah tiba. Bersama sukacita yang lebih mendalam pada sebuah kisah gembira, aku tenggelam kepada anak manusia yang pernah mendiam, ditunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang jua. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya, kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya. Jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah Dia. Berkumandang di angkasa raya,
Sang Kakala surgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Allah turun dari surga, lahir dalam kandang yang hina, menghapus dosa umat manusia, karena kasih-Nya sungguh besar. Sang Putra Natal Juru Selamat umat manusia, Dialah perwujudan nikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikanlah kidung indah. Mari teduhkan diri menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Saya jemput sidang masa raya Natal, kita berdiri bersama-sama. Sidang Masa Raya Natal, pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kamu, dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kamu dalam ibadah Natal malam ini. Anugerah dan rahmat serta damai sejahtera-Nya menyertai kamu. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara, Natal menghadirkan sukacita besar. Karena itu, mari menyatakan sukacita bersama dengan bermazmur kepada Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib
di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biar gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Haleluya. Saudara-saudara, bintang mengantar para majusi untuk menjumpai juru selamat. Karena itu ketika bintang di langit masih bersinar, itu akan mengingatkan kita akan kebesaran Allah buat saya dan saudara-saudara. Aku lihat bintang beberapa dan bunyi ruiuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tanpa pengampunan, hidup diatur oleh siklus kebencian, dan pembalasan tidak akan ada habisnya. Karena itu, mari kita mengaku dosa kita. Dari Ayub 42 ayat 2-6 secara berbalasan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Akulah yang akan berfirman. Aku akan menayai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dulu para nabi memberitakan bahwa sekalipun Bethlehem adalah kota yang terkecil di antara kaum-kaumnya, tetapi akan menjadi besar sebab Raja Mesias lahir di kota Daud itu. Nubuatan Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penggenapan Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Untuk penyalaan lilin Natal akan dinyalakan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur atau yang mewakili Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Pendeta Jemaat, Ketua-Ketua OIG Jemaat Biringkanaya, orang tua terkasih Bapak Ape Bulo dan Ibu kekasih Ibu Salea. Dan lilin yang akan dinyalakan itu ada lilin besar yang sudah disiapkan dan api akan diambil masing-masing dari
lilin utama, lilin putih di depan mimbar. Saudara-saudara, setiap orang membutuhkan terang, dan terang yang sesungguhnya telah dikaruniakan. Lilin menjadi simbolnya. Lilin yang dinyalakan pertanda Raja Damai telah lahir, memancarkan cahayanya dalam kegelapan hidup ini. Di malam yang kudus dan sunyi itu, Tuhan datang sebagai manusia. Dia tidur tenang, namun dari wajahnya terpancar cinta kasih kekal. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Silakan duduk kembali. Paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya dan dilanjutkan paduan suara Alpadeo secara berturut-turut. Saya silahkan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Di gedung gereja ini Tuhan,
baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek, kami berkumpul bersama-sama memuliakan kebesaran nama-Mu dalam perayaan Natal yang kami laksanakan di malam hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus hadir bersama dengan kami, menguasai setiap kami yang hadir, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tetap menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga, dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menyaksikan drama Natal, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang adalah tema kita pada malam hari ini, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.
bersukacita penuh? Mengapa kalian harus pergi? Semudah itukah? Ayo, kembalilah bersamaku. Hei, kenapa kamu menangis? Bolehkah saya mendekat? Apa yang sebenarnya terjadi? Kukira tadi kamu bersukacita. Kenapa senyum tawamu sekarang berubah jadi kesedihan? Membingungkan. Kau membingungkan semua makhluk. Berdiri dan hapus air matamu. Jelaskan, kau ini siapa dan mengapa seperti ini? Haruskah kami ikut bersedih atau bersukacita kembali denganmu? Kau benar-benar membingungkan. Yesus lahir untuk kita. Itu benar dan sangat benar. Apakah aku salah? Apa aku salah? Benar, saudara. Kamu benar. Tetapi bukankah pujian tadi memberikan sukacita? Mengapa kamu berbalik menjadi menangis? Adakah yang salah dengan pujiannya? Sekarang jelaskan padaku, mengapa sukacitamu sontak mengeruh? Adakah semua manusia itu mempengaruhimu? Selemah itukah kau? Jelaskan, ada apa denganmu? Tidakkah kalian melihat dan merasakan langsung bahwa kelahirannya dalam pujian kini terasa sangat hambar, sehingga tak mampu bertahan di hati orang-orang ini? Coba dengar sayap-sayap pujian itu. Dari mana itu berasal? Adakah yang lain lebih percaya daripada kita? Adakah benar bahwa Yesus memang lahir hanya untuk kita? Benar. Tentu benar. Yesus hanya lahir untuk kita. Lalu mengapa mereka pergi? Adakah pujian itu tidak mampu bertahan di hati orang-orang tadi? Dan coba katakan, mengapa kalian masih di sini? Dan ego apa yang menghantui kita sampai itu hanya kita sebut untuk kita? Adakah kita pernah berbalik dan berkata bahwa saya lahir hanya untuk Yesus? Saya lahir kembali hanya untuk Yesus. Kaum pemuji ini diperhadapkan dengan fakta pengorbanan yang ada dan terperi sesaat setelah berita kelahiran Yesus dikumandangkan oleh bintang dan utusannya kepada Majusi dan para gembala yang pantang terlelap dan lelah, seakan digariskan untuk berjaga-jaga menghidupkan nubuatan yang telah lama dijanjikan bagi semua bangsa di bumi. Peristiwa ribuan tahun silam ini sangat membekas di hati manusia dan para saksi yang diperkenankan melihat bukti. Aksi Herodes sang penilik bangsa yang meludahi amanah rakyat, bebas menjarah darah demi membuktikan kuasanya yang dia harap tak akan mungkin tergantikan, hingga merasa terpojok, terpedaya oleh utusan-utusan Majusi yang lebih memilih jalan-jalan Tuhan dan melaluinya. Merekalah orang-orang pilihan yang kembali tanpa mempertimbangkan risiko dan rintangan apa yang mungkin mereka hadapi. Hanya satu yang mereka pegang, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang membuka jalan, dan Tuhan pasti menyertai. Terpuji nama Tuhan. Sayangnya gempita cahaya bintang timur tak urung lama bernaung di hati manusia kini. Entah bagaimana di masa depan.
Pujian tinggal pujian, puisi tinggal aksara tak bermakna. Bak mutiara yang tertumbuk habis menjadi debu, abu dan hilang bersama angin. Hambar tak terberasa, hitam tak berwarna, hilang tanpa jejak, meninggalkan dunia berisi makhluk latah nan seraka. Dapatkah ruang itu kusebut akhir zaman? Baiklah, kuakui aku tak pernah tahu dan sadar apakah aku sudah benar-benar ada untuk Kristus. Kuakui seringkali ragu bahwa Yesus memang lahir untukku. Kuakui cukup sering kembali bertanya-tanya, layakkah aku masih disebut anak Tuhan saat mulutku telah penuh pujian, tetapi hati dan tingkahku penuh makian. Aku malu, benar-benar malu. Tidak ada tempat untuk keraguan kalian. Kau hanya pasrah, bukan berserah. Kau hanya marah, bukan berkeluh kesah. Dan saat ini bukan saat yang tepat menenggelamkan orang lain demi menelankan duka di atas suka. Kau tidak akan pernah diampuni karena keraguanmu. Sesek. Kau tidak akan pernah diampuni karena keraguanmu. Akan sanggupkah kau diampuni karena keraguanmu? Pergi. Kau tak akan sanggup diampuni karena keraguanmu. Tidak ada tempat buat kalian di sini. Mengapa kami harus pergi? Mengapa kalian harus ada di sini? Siapa kalian seenaknya memerintah? Tidak cukupkah kesedihan dan kekecewaan yang tercipta hari ini? Pergi kalian pembawa onar. Kami ingin hidup tenang di sini. Siapa kami? Kami hanyalah kalian. Kamilah yang kalian ciptakan. Amarah, kekecewaan, bahagia semu, rasa takut dan kesedihan. Apa yang kau maksud ketenangan? Bagaimana kalian sanggup merasakan ketenangan di saat kalianlah penghancur ketenangan itu? Tak pernahkah kau gusar karena telah menjadi dalang daripada kehampaan? Harus kuapakan kalian agar dapat tersadar bahwa kalian pelakunya? Kalian pelakunya! Kalian itu sangat memalukan. Kami malu lahir dari kalian. Busuk, tapi kadang masih merasa kudus, suci, dan paling benar dari antara yang lain. Tidakkah kalian pernah menertawakan diri kalian sendiri? Cukup omong kosongmu. Enyah dari sini. Kau tak mau sadar. Kau tak layak di sini. Sepertinya memang harus hilang dulu, baru yang ada akan terasa berharga. Harus pergi dulu, baru akan menemukan yang dicari. Harus bergelut dulu, baru melahirkan pilihan. Dan harus berteriak dulu, baru akan merasakan nikmatnya menarik nafas. Perkara ini bukan hanya perkara dalam menentukan jalan, tetapi juga termasuk saat Anda dan saya menetapkan ide, tata, dan karya.
Perkara ini adalah juga perkara dalam menentukan jalan. Jalan apakah itu? Ada tertulis, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Aku bertanya kepadamu, jalan manakah yang mungkin akan dipilih oleh keraguan? Mungkinkah jalan yang menawarkan kenyamanan, kelegaan, dan kemudahan yang terpilih oleh keraguan? Kemungkinan yang kau maksud dalam jawabanmu masihlah bagian dari keraguanmu. Itu tidak akan cukup. Tidak adakah jalan lain yang dapat kupilih selain yang ditawarkan kepadaku? Adakah yang pasti yang dapat kujalani walau hanya dengan sedikit keraguan? Bukankah ragu itu manusiawi? Adakah menurutmu para majusi itu masih akan mampu menapaki langkah pulang jika dia meragukan jalan dari Tuhan? Tentu itu hanya akan berlaku bagi kaum penikmat keraguan seperti kau dan yang lainnya. Atau adakah menurutmu sang gembala masih akan menjadi saksi hidup dari peristiwa yang menjadi alasan umat percaya bersuka cita hingga saat ini jika mereka tidak sanggup berjaga-jaga dan percaya kabar yang datang di larut hari dari utusan yang tidak dikenalinya? Sekonyong-konyong atas hati yang percaya, mereka menempuh jalan dari Tuhan yang seyogianya adalah juga jalan ancaman bagi mereka. Dunia tidak akan pernah merasa cukup mengobrak-abrik keteguhan keyakinanmu, hai manusia, selama kau masih terus bersandar pada keraguan yang tak berdasar. Keniscayaan atas keyakinan yang teguh dan pengorbanan yang sungguhlah yang mampu menguatkan hatimu untuk sampai pada jalan yang dipilih Tuhan dalam hidupmu. Karena itu, jangan pernah lagi ragu terhadap jalan-jalan Tuhan yang ada di depanmu. Percayalah. Haleluya.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Ya, saya sengaja pelan-pelan dengan menyebutkan kata shalom, ya supaya sedikit agak sayuh kedengaran. Ya seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa shalom Allah itu ada di antara kita, bukan? Ya, saya kira seperti itu. Dan sebenarnya dengan mendengarkan, mengikuti secara seksama drama tadi, ya sebenarnya saya mau mengatakan sebenarnya tugas saya sudah selesai. Ya, tugas saya sudah selesai. Ya, karena yang dikemukakan, yang disampaikan dalam drama tadi itu, ya sesungguhnya berhubungan langsung dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Bukankah menjadi pengalaman kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ketika kita merayakan Natal, yang sering kita dengar ialah bersukacitalah. Bersukacitalah dalam merayakan Natal. Tapi tak dapat disangkal Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ketika kita bersukacita, itu bisa saja menjadi duka cita. Bisa berubah menjadi sebuah kesedihan. Ya, jadi tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau misalkan saatnya kita bersukacita lalu kemudian orang menangis, dan itu adalah wajar. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ada banyak penyebab sehingga orang kemudian yang bersukacita berubah dengan sebuah kesedihan. Yang pertama ialah orang tidak mau lagi diajak untuk mau bersukacita. Meninggalkan sukacita itu. Ya, lalu kemudian orang yang mengharapkan sukacita itu berbalik menjadi sedih. Seorang anak Bapak Ibu saudara-saudara menjadi sedih. Ya, karena mungkin ya tidak diberikan hadiah oleh orang tua. Orang tua juga sedih. Ya, karena tidak bisa memberikan hadiah kepada anaknya. Ada keluarga yang bersukacita karena dalam perayaan Natal, ya mereka dikunjungi oleh keluarga dari berbagai tempat. Tetapi ada juga keluarga yang mungkin sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Dan lalu kemudian bertanya dalam dirinya, ada apa gerangan? Ya mungkin juga ada yang bersedih karena tahun-tahun sebelumnya bersama dengan suami, bersama dengan istri, dan kali ini tidak bersama-sama lagi karena ia awal mendahului. Ya, dan banyak lagi penyebab-penyebabnya. Ya, dan ketika kita mengumandangkan lagu Yesus lahir untuk kita, ada sejumlah orang yang tidak setuju dengan ungkapan Yesus lahir untuk kita. Lalu kemudian mengatakan, Pak Pendeta, tidak salahkah itu lagu itu? Lahir untuk kita, Yesus lahir untuk kita, tidak egoiskah itu? Ya, memang harus diingat Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Yesus lahir untuk semua. Yesus lahir untuk semua, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu, tetapi untuk semua. Semua suku, semua bangsa di permukaan bumi. Persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa tidak semua orang merespon dengan baik kelahiran Yesus itu.
Sekali lagi bahwa tidak semua. Dan bagi yang tidak merespon kelahiran Yesus itu tidak punya makna, tidak punya arti apa-apa. Ya, sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kelahiran Yesus. Sementara bagi mereka yang menyambut kelahiran Yesus itu, ya lalu kemudian mengatakan Yesus lahir untuk kita, ini adalah sebuah pernyataan tegas dari pribadi-pribadi yang menerima dan menyambut kelahiran Kristus itu. Jadi tidak salah kalau dikatakan bahwa Yesus lahir untuk kita, untuk orang yang percaya, yang sudah berkumpul, yang sudah menyatakan kesatuannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yesus lahir dan bermanfaat bagi mereka, sementara bagi mereka kelahiran Kristus itu tidak bermanfaat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya juga tadi dikatakan bahwa ketika peristiwa Natal itu ada atau terjadi, ada benda langit yang sangat spesial, yaitu bintang. Ya, bintang itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan bintang biasa. Ya, tetapi bintang spesial, bintang secara khusus yang muncul belum pernah muncul sebelumnya. Bintang pertanda bahwa Yesus itu lahir. Dan bintang seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa bintang itu lalu seiring dengan perjalanan waktu, lalu kemudian hilang dan tidak kelihatan lagi. Nah, setelah bintang itu tidak ada lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya siapa sebenarnya yang disebutkan dengan bintang untuk dunia sekarang ini? Ya, tidak lain ialah Bapak, Ibu, saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah bintang Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menerangi bumi ini. Mengapa dikatakan bahwa bintang itu adalah Bapak, Ibu, saudara dan saya? Karena di dalam diri Bapak, Ibu, saudara dan saya lah Yesus lahir. Yesus yang lahir di kandang 2000 tahun yang lalu. Sekarang Yesus lahir bukan lagi lahir di situ, tetapi ia lahir di dalam bintang yang hidup. Jadi tidak heran Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau bertemu dengan orang lain, ya lalu orang mengatakan, Anda orang Kristen. Karena orang sudah tahu melalui raut wajah, melalui perkataan, melalui sikap hidup, cukup jelas kelihatan bahwa Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah tempat yang hidup di mana Yesus lahir. Dan itu tidak bisa, dan itu hal yang tidak terbantahkan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca tuntas Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, di situ menggambarkan ya bahwa ketika Yesus lahir, bahkan sampai sekarang ini ada 3 kelompok manusia. Ya, sekali lagi bahwa ada 3 kelompok manusia. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok Herodes. Adakah di antara kita yang mau menjadi kelompok Herodes? Yang kemudian ya berpura-pura ya untuk datang menyembah Yesus. Dan saya yakin dan percaya bahwa di antara kita yang hadir ini ya tidak ada yang hadir ya katakanlah ya berpura-pura untuk
ya datang, tetapi dengan kesungguhan hati untuk datang merayakan Natal, menyembah Yesus yang telah lahir itu. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Herodes ini sebenarnya ia sangat mempedulikan kebutuhan rakyatnya. Dan termasuk dialah Herodes yang pada waktu itu yang membangun Bait Allah di Yerusalem. Dan kemudian membebaskan pajak untuk masyarakatnya, meringankan pajak untuk masyarakatnya. Begitu baik. Tetapi ketika kedudukannya terancam, ya maka apa yang dia lakukan? Ia merencanakan hal yang jahat, termasuk bagi orang Majus itu. Ya, jadi tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau ketika dalam perencanaan untuk mau melakukan hal yang jahat, ya lalu kemudian ia menyatakan kehadirannya kepada orang Majus. Ya, dan kemudian kelompok yang ketiga ialah kelompok imam dan ahli Taurat. Yang kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ketika mereka mendengarkan berita ya bahwa ada seorang raja yang lahir, dan kemudian ketika raja bertanya tentang hal itu, mereka mengatakan, ya di Bethlehem, ya raja yang agung itu akan lahir. Apa respon mereka? Apakah mereka mengatakan bahwa ayo mari kita lihat? Tidak. Mereka acuh tak acuh. Tidak mau tahu tentang hal itu. Ya, dan saya yakin dan percaya ya bahwa kita semua yang hadir ini tidak termasuk dalam kelompok ini. Kita sangat peduli ya tentang perayaan Natal ini, sehingga kita yang hadir pada malam hari ini ya dengan sangat antusias untuk menyambutnya. Ya. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sekalipun sehat ya tetapi ya tidak pernah tergerak dalam hatinya untuk datang. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang Majus yang siap mengorbankan waktu, tenaga dan hidupnya untuk sang Mesias, sang Raja yang lahir. Sudah sering kita mendengarkan Bapak Ibu saudara-saudara ya bahwa orang Majus ini datang dari timur, membawa 3 bentuk persembahan mereka. Tetapi satu hal yang kita tidak pernah sebutkan, bahwa apakah yang menjadi persembahan yang sesungguhnya, yang menjadi persembahan utama dari para Majus. Bukan emas, bukan kemenyan, dan bukan mur. Tetapi persembahan utama mereka ialah hidup mereka, diri mereka. Bahwa sekalipun mereka bukan anak Yakub, keturunan Yakub, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, lalu kemudian mereka mempersiapkan diri untuk mau datang menyembah. Kalau tidak ada persiapan diri, tidak akan mungkin mereka akan membawa kemenyan, emas dan mur itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan untuk kita semua, untuk kita sekarang ini, apa yang menjadi persembahan utama bagi kita untuk kelahiran Yesus? Ya, saya kira sama seperti seorang Majus. Yang pertama-tama ialah kita harus mempersembahkan diri kita ini, hidup kita ini, waktu dan tenaga kita. Ya, seperti orang Majus, tidak memperhitungkan jarak dan waktu, tidak memperhitungkan risiko yang mereka harus tanggung dalam perjalanan. Ya, katanya perjalanan dari tempat orang Majus itu berangkat sampai ke Bethlehem itu menempuh jarak 1.600 kilometer.
Ya, dengan jarak tempuh perjalanan jalan kaki kurang lebih 83 hari. Itu sudah termasuk makannya di situ, tidurnya di situ, atau istirahatnya di situ. Berarti cukup lama mereka dalam perjalanan, mengorbankan tenaga dan waktu mereka hanya untuk mau bertemu dengan Yesus. Dan semangat itu tidak pernah pudar sehingga mereka lalu kemudian tiba pada tujuan, menyembah. Ya, dan karena itu ketika mereka sampai bertemu dengan Yesus, otaknya tu emas kemenyan dan murtu na padol-dolo lako. No kain demi. Ya, tetapi apa? Mereka datang menyembah. Menyembah Yesus. Memberi diri kepada Yesus. Ya, lalu kemudian sebagai ungkapan syukur ya atas keselamatan yang mereka lihat, lalu kemudian mempersembahkan ya emas, kemenyan dan mur. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang menjadi pesan bagi kita di malam Natal ini? Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah patah harapan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan. Hiduplah dalam jalan Tuhan. Hiduplah berdasarkan pada petunjuk firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah keluar ya dari jalur jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, sama seperti orang Majus. Ya, tetap berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak kembali kepada jalan yang sebelumnya, tetapi ia kembali melalui jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan sukacita bersama kepada Tuhan melalui persembahan. Pundi akan dijalankan di antara kita, dan juga ada tempat persembahan sebagai kotak sukacita hari ulang tahun kita di malam perayaan Natal Jemaat Biringkanaya saat ini. Kita bersama-sama dipanggil untuk juga merespon segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sambil orang tua dan saudara-saudara yang telah disiapkan untuk menjalankan pundi dan juga kotak sukacita hari ulang tahun, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang bagus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emasmu, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang bagus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emasmu, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang manis ikut bintang
salam salam. Paduan suara Ebenezer dan dilanjutkan vokal grup Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Paduan suara Ebenezer dan dilanjutkan vokal grup Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Secara berturut-turut diberi kesempatan. Tsunami.
akan dunia ini. Jadikan anak yang tunggal untuk kita. Mari sambut kedatangannya, sembah sujud kepadanya. Ya Putra Allah, ya Tuhan kita, Sang penebus dosa. Oh iya Tuhan, terpuji namamu, terpuji-pujilah sampai selamanya. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja. Seluruh bangsa kan bersujud, segala lidah kan mengaku hanya Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sambut kedatangannya, sembah sujud kepadanya. Ya Putra Allah, ya Tuhan kita, Sang penebus dosa. Gloria terpuji namamu, terpuji-pujilah sampai selamanya. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja. Seluruh bangsa kan bersujud, segala lidah kan mengaku hanya Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja.
Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kepadamu kami bersyukur bahwa kesempatan pada malam hari ini Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai warga gereja Tuhan di Jemaat Biringkanaya untuk merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam ibadah ini Tuhan telah berkenan bagi kami untuk menyatakan pujian dan syukur dan hormat kami melalui puji-pujian yang kami kumandangkan secara bersama-sama, dan yang juga dikumandangkan melalui paduan suara dan vokal group. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memakai hal itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, sehingga kehadiran kami juga di tengah-tengah dunia ini tetap menjadi harum. Dan juga kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik itu persembahan melalui pundi dan juga persembahan ulang tahun sesuai dengan bulan kelahiran kami, dan bahkan semua bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu Tuhan berkati, dan kami majelis gereja-Mu Tuhan berkati untuk mengelola persembahan-persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga perkenankan kami ya Tuhan untuk mengelola yang masih ada pada kami, sehingga kami tetap gunakan secara baik dan benar, bukan untuk melawan Tuhan, melainkan untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga firman-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami, dan kami yakin apa yang telah kami dengarkan bersama, baik itu melalui drama maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan materaikan firman itu sehingga tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami tetap menampakkan sikap hidup yang baik melalui sikap hidup kami setiap hari sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan cahaya kemuliaan Tuhan, baik itu melalui kata-kata dan juga melalui sikap hidup kami setiap hari. Sekali lagi Tuhan, terpujilah nama-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati segenap panitia, sehingga telah mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan perayaan Natal yang kami laksanakan ini. Demikian juga persiapan-persiapan kami sebagai jemaat Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan partisipasi aktif kami, dan terlebih khusus melalui kehadiran kami bersama pada malam hari ini. Kami yakin ini boleh terjadi bagi kami karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami nafas hidup untuk kemudian kami bersama-sama merayakan Natal. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai hal yang kami hadapi di seputar kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, di tempat usaha dan tempat kerja kami, bahkan dalam rencana-rencana kami. Kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah luput menyertai kami, sekalipun kami sering meninggalkan Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya kami majelis gereja-Mu Tuhan tetap memberkati untuk menatah pelayanan bersama dengan pengurus OIG dan juga para pekerja gereja, sehingga kami yakin bahwa tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan kepada kami akan kami jalankan sesuai dengan perintah Tuhan, dan kami menjalankan semuanya berdasarkan petunjuk yang Engkau tunjukkan kepada kami untuk kami lewati, untuk kami lalui bersama.
dan juga bersama dengan segenap warga jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami merayakan Natal seperti ini, mungkin ada saudara-saudara kami yang hidup dalam kesusahan, yang hidup dalam penderitaan, yang tidak bisa merayakan Natal karena berbagai sebab-sebab. Kami yakin Tuhan Yesus tetap hadir menghibur dan menguatkan mereka. Dan pada kesempatan berikut pun juga Tuhan berikan kesempatan untuk merayakan Natal. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Dimanapun mereka hadir, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa kami di surga, kiranya malam hari ini tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan juga ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan hari esok, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pelayanan-pelayanan esok hari pada hari Minggu, dalam ibadah hari Minggu semua boleh berlangsung dengan baik. Karena Tuhan tetap memberikan kami kemampuan. Tuhan tetap menjaga kami untuk mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati kami, sehingga kami boleh pulang dengan penuh sukacita. Dalam berkendaraan, Tuhan tetap memberkati. Dan juga bagi kami anak-anak-Mu yang berjalan kaki, Tuhan berkati. Dan kami sama-sama tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Dan menaikkan pujian syukur dan hormat hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir bagi dunia ini dan bagi kami semua. Haleluya. Amin. Mulia dan sungguh mulia, Ia telah datang berhiaskan kekudusan dan damai sejahtera bagi orang yang dikasihinya. Karena itu, hai orang-orang kudus, muliakanlah Dia. Muliakanlah
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, perjumpaan mereka dengan bayi Yesus adalah perjumpaan yang mensukacitakan. Mereka pulang kembali ke negeri mereka dan Allah menolong mereka melalui jalan lain sehingga selamat dari ancaman Herodes. Oleh karena itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, perjalanan orang-orang Majus juga menjadi gambaran perjalanan hidup kita sebagai umat Allah untuk datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun ancaman, kesulitan, dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sambil bersalam-salaman kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, all in my head, all my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Silakan duduk kembali. Luar biasa sukacita Natal boleh kita nikmati pada malam hari ini. Namun keraguan kadang terjelma hingga tidak melihat
rancangan Tuhan. Keakuan sering dominan hingga orang lain tak penting. Kemarahan sering menghambat berkatnya. Padahal jika hidup ini dalam tuntunan dan dikendalikan Tuhan, selalu tersedia jalan-jalan Tuhan. Sekiranya kita semua yang hadir pada malam hari ini sungguh mengikuti setiap jalan yang dikehendakinya. Demikian ibadah perayaan Natal. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Derandan STH dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan selanjutnya. Acara yang kelima, penyerahan bingkisan. Penyerahan bingkisan yang pertama kepada pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung. Dengan kasih disilakan untuk maju ke depan. Dan mohon kesediaan kepada Ketua Panitia HRG tahun 2022 untuk menyerahkan bingkisan ini. Mohon agak cepat sedikit karena kita sudah jauh malam. Bapak Pendeta Manase Derandan STH dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung silakan maju ke depan. Akan diserahkan oleh Ketua HRG Jemaat Biringkanaya tahun 2022. Siap-siap penyerahan bingkisan yang kedua kepada pekerja Gereja Jemaat Biringkanaya, Bapak Markus Pakan dan Bapak Simon Paembonan. Juga kepada Pendeta Tugas Khusus di Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Yohanis Metris, MTH. Akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan, didampingi oleh istri barangkali belahan jiwa, Ibu Metris barangkali bisa maju ke depan mendampingi Bapak. Ya, karena anggota jemaat masih kadang-kadang belum pas dengan mukanya, jadi harus sering-sering didampingi. Ya, jadi Ibu inilah belahan jiwa dari Bapak Pendeta Metris. Bapak Simon Paembonan atau yang mewakili saja? Wakil. Ya. Siap-siap penyerahan bingkisan yang kedua kepada Pendeta Emeritus, Bapak Pendeta Yohanis Nimpa STH, Bapak Pendeta Musa Tandiboyong STH, dan Bapak Pendeta Set Arwan MTH. Dengan kasih dipersilakan untuk maju ke depan. Tadi ada Pak Pendeta Matana tetapi beliau sudah pulang.
Ya. Mari yang akan mewakili Bapak Pendeta Set Aruan, Bapak Pendeta Yohanes Nimpa. Ya, diwakili saja. Kalau ada keluarga, majelis gereja saja. Ya. Ya. Seyokianya juga ada Bapak Pendeta Matana tadi, tetapi beliau kurang sehat anak cucunya sehingga langsung pulang. Ya. Akan diserahkan oleh yang mewakili BPK tadi, Bapak Yakob Suleman. Siap-siap koster gereja. Kepada Bapak Silas Bangre, Bapak almarhum Bapak Bonar yang akan diwakili oleh Ibu Eni Pangaribuan, Bapak Yohanes Patiung, Bapak Yafet Sombolingki, dan anak kekasih Enos Kombong Padang. Silakan maju ke depan. Tabe ma linggak-linggak komisi di, iya. Mangurana sang siapa? Ya. Iya. Jadi Bapak Silas Bangre, Ibu Eni Pangaribuan, Bapak Yohanes Patiung, Bapak Yafet Sombolingki, dan anak kekasih Enos Kombong Padang. Oh, Pangabean. Oh, Pangabean ya kali. Ibu Eni Panggabean. Maaf ya. Akan diserahkan oleh Bapak Kris Batara. Siap-siap penyerahan bingkisan kasih kepada anggota diakonia. Anggota diakonia tetap Jemaat Biringkanaya. Iya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Penyerahan bingkisan kasih kepada anggota diakonnya tetap Jemaat Biringkanaya akan dipandu oleh Penatua Suryati Eti Bunga. Dengan kasih disilakan. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Mewakili rekan-rekan komisi diakonia, saya akan membacakan nama-nama anggota diakonia tetap dan mohon kesediaan kepada Bapak Ibu anggota diakonia tetap untuk maju ke depan jikalau saya sudah menyebut namanya. Anggota diakonia tetap dari kelompok 1, Ibu Deice Sanda, Iswanto, Bapak Rudi Kuni Paulus, Bapak Roni Mangape. Disilahkan maju ke depan. Kelompok 2, Bapak James. Kelompok 3, Bapak Esron Tangkelabi.
Kelompok 4, Ibu Maria Jawa, saya sebut dulu semua. Ibu Densi Sesa Tandiraba, Susanto Tandiseno Tandisebo, Ibu Rece 1, Ferry Filipus, Budianto Ramban, Abrianti, Paulus Papang, Ibu Esna Elvira, Martin S. Paborong, dan yang akan menyerahkan bingkisan diakonia yaitu Ketua Komisi Diakonia Bapak Penatua Yakob Samben, dibantu oleh Saudara Elizabeth. Ya, mulai dari kelompok 1 ya. Belum ada, belum. Mana? Ini kamu sebut namanya. Oh ya, sorry, kelompok 4 Bapak Yafet Lapin. Ya, silakan kembali ke tempat. Masih ada 3 saudara kita yang ruang geraknya terbatas. Dari kelompok 1, anak kekasih Yosias Lobo, kepada yang mewakili disilakan maju ke depan. Kemudian kelompok 2 saudara Mazmur, dan kelompok 5 Yonsi Sanda, kepada yang mewakili disilahkan maju ke depan. Iya, sekali lagi, ketiga saudara kita yang ruang geraknya terbatas, dari kelompok 1 Yosias Lobo, kelompok 2 Mazmur, kepada yang mewakili disilahkan maju ke depan, dan kelompok 5 Yonsi Sanda. Tidak ada. Ada Bunda. Iya. Feliz Navidad.